Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tohir, mahasiswa dari STT Worotomo Purwokerto. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen energi pada industri manufaktur. Yang pertama, apa itu manajemen energi? Manajemen energi adalah proses pemantauan dan pelacakan energi untuk menghemat penggunaannya di gedung dan tempat produksi. Sekarang manajemen energi secara langsung mempengaruhi kelancaran bisnis manufaktur di dunia. Manajemen energi bertujuan untuk mengurangi dan mengendalikan konsumsi energi yang membantu meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi risiko, menghemat lingkungan dan biaya. Ini adalah pendekatan holistik untuk memberi manfaat bagi bisnis dan masyarakat. Oleh karena itu, ketika manajemen energi menjadi lebih inovatif, peran manajemen energi dalam industri manufaktur telah berubah dari waktu ke waktu dan bermanfaat bagi orang lain juga. Penghematan energi yang diakui di dunia saat ini, manajemen energi didorong untuk memastikan pengurangan penggunaan listrik dalam tingkat yang berkelanjutan, terutama selama produksi permintaan puncak. Energi listrik yang didistribusikan didasarkan pada permintaan masyarakat dan ketersediaan pasokan. Perangkat elektronik ataupun smartphone mengumpulkan data tentang pembangunan kebutuhan listrik dan persyaratan manufaktur. Kemudian sistem akan mengantisipasi dan memperkirakan permintaan penggunaan dan mengalokasikan energi di seluruh gedung. Pengumpulan data, pengukuran energi yang lebih baik, dan komunikasi kompatibilitas yang baik antara perangkat yang terhubung adalah komponen kunci untuk memadu pengguna menghemat listrik. Manajemen energi juga membantu manajer gedung untuk mengontrol penggunaan energi secara fleksibel dengan menjadwalkan energi untuk memanfaatkan penggunaan listrik yang optimal selama periode puncak dan di luar jam sibuk. Organisasi dan pengelola gedung akan menjadwalkan dan menghemat tagihan energi dan secara efisien menghemat energi dalam jangka panjang. Ini adalah pemikiran bisnis yang dibenarkan untuk operator bangunan, dan dengan melakukan manajemen energi seperti itu, pengguna memahami pola konsumsi dalam industri manufaktur. Pabrikan dapat mengidentifikasi lokasi waktu energi yang paling banyak digunakan. Misalnya, pemilik gudang makanan akan membenarkan untuk mendinginkan makanan beku lebih lama dalam semalam daripada mendinginkannya pada waktu puncak pada siang hari, karena berdasarkan informasi analisis data yang mereka peroleh dalam perangkat lunak, mereka pada akhirnya akan menghemat lebih banyak pada konsumsi energi dan tagihan utilitas. Dengan pendekatan ini, pemilik pabrik tidak perlu berdebat dan khawatir tentang pengeluaran biaya energi yang sia-sia lagi. Teknologi penginderaan otomatis di masa depan. Di masa depan, sistem penginderaan otomatis dapat diprogram untuk menyesuaikan energi listrik yang didinginkan dan memantau konsumsi energi secara pribadi melalui sistem teknologi pintar yang baru. Manajemen energi ini terdiri dari sistem otomatis yang dapat membantu memantau pabrik yang memberikan umpan balik untuk analisis yang lebih baik di seluruh gedung dan beberapa banyak karyawan yang mengonsumsi energi. Jelas, sebagai manajer fasilitas, petahana harus mengelola produksi dan proses di pabrik dan memeriksa penggunaan energi selalu begitu, terutama di gedung-gedung manufaktur besar. Dengan teknologi penginderaan ini, alat pintar dapat digunakan untuk membantu mereka memanfaatkan sistem untuk mengelola listrik dan memperingatkan pengguna dengan keyakinan dan kenyamanan sebagai pengguna. Pengelola gedung dapat dengan mudah menunjukkan pemborosan energi dan keadaan darurat di pabrik-pabrik dan bangunan-bangunan dengan analisis data canggih dan melihatnya melalui perangkat elektronik seperti ponsel cerdas dan gadget komputer pintar. Manajemen energi juga dapat memanfaatkan instalasi alarm yang memperingatkan pengguna setiap kali ada gangguan energi
dan menyoroti juga informasi penting, masalah pemeliharaan, kegagalan, kegagalan peralatan dan sensor yang dapat mendeteksi tingkat energi yang berada di luar jangkauan, seperti apakah suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ramah lingkungan. Manajemen energi juga terkait erat dengan masalah lingkungan. Inovasi manajemen energi dapat membantu mengurangi jumlah emisi gas CO2, gas rumah kaca lainnya, dan emisi sulfur dioksida yang dibuat dan dirilis di udara setiap hari. Manajemen energi yang efisien dapat menghasilkan dampak positif bagi lingkungan, sementara mengurangi emisi gas rumah kaca serta mendapatkan manfaat sosial yang mendorong kehidupan manusia yang lebih sehat. Kedua, energi terbarukan dan tidak terbarukan menyediakan energi seperti pasokan listrik, transportasi, dan menghasilkan sistem pemanas atau pendingin dan lain-lain. Permintaan energi ini menekankan lingkungan, terutama pada sumber-sumber energi tak terbarukan seperti minyak, sumber daya alam yang kemungkinan besar tidak akan diisi ulang pada abad ini. Memproduksi sumber energi memerlukan pabrik atau pabrik besar untuk memproses, tetapi pabrik akan mengeluarkan gas berbahaya dan menyebabkan polusi udara yang menghasilkan pemanasan global dan perubahan iklim. Oleh karena itu, inovasi manajemen energi adalah cara alternatif untuk menyelamatkan lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan manajemen energi ini memberikan fleksibilitas untuk berpotensi mengendalikan, memantau, mengukur, memproduksi energi, dan menanggapi permintaan konsumen dengan pasokan energi yang berkelanjutan di seluruh gedung. Cara sederhana manajemen energi termasuk memasang fitur hijau untuk bangunan, seperti memanen air hujan, menghasilkan lebih sedikit limbah listrik, mengurangi emisi gas berbahaya, dan menurunkan biaya pengoperasian. Meskipun biaya infrastruktur konstruksi untuk manajemen energi dapat di muka dan mahal, namun menghemat biaya operasi dan biaya energi yang pada akhirnya akan mendapatkan pengembalian investasi jangka panjang. Saat ini sebagian besar pembuat kebijakan, pemerintah, perusahaan swasta, dan proyek kerjasama internasional dari seluruh dunia bergerak ke arah pengurangan emisi gas rumah kaca. Sebagai contoh, perusahaan minyak besar seperti Royal Dutch Shell dan investor lain telah menandatangani perjanjian Paris bertujuan untuk mengurangi kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celcius. Menurut Royal Dutch Shell, pihaknya menyatakan untuk memotong jejak karbon menjadi 20% per unit energi pada 2035 dan selanjutnya akan memotong 50% per unit energi pada tahun 2050. Sebagian besar perusahaan saat ini mengubah pasar energi global terbarukan dan beralih ke implementasi manufaktur rendah karbon. Kenali nilai di luar penghematan biaya energi. Hampir sebagian besar produsen khawatir dengan pengurangan biaya utilitas, tetapi mereka tidak menyadari konsekuensi dari tidak menggunakan praktik manajemen energi. Secara sederhana dijelaskan, energi tidak hilang, tetapi penggunaan energinya di dalam mesin dapat berubah menjadi limbah atau nilai. Mari kita contoh pembuatan susu, dan masalah energi industri adalah sebagai berikut. Resep susu yang salah dalam mixer selama produksi dapat meningkatkan konsumsi listrik. Kompresor yang sedang berlangsung selama jam non-produksi menandakan operasi yang tidak sah atau kebocoran udara. Freezer menggunakan lebih banyak konsumsi listrik selama pintu terbuka atau hilangnya isolasi. Opsi penghematan energi lainnya adalah sebagai berikut. Beban yang stabil meningkatkan masa pakai mesin atau motor dan menghindari penghentian produksi. Mencegah kesalahan dalam menyortir dan mengemas produk dengan penerangan yang baik. Manajemen energi selalu menciptakan nilai bagi pabrikan bahkan tanpa pengurangan konsumsi energi. Misalnya, koreksi faktor daya alam. Manajemen energi mampu mengurangi tagihan listrik tanpa mengaruhi proses produksi. Sistem manajemen energi menyediakan data analitik
kontrol energi yang lebih baik, dan melacak tindakan pengguna yang akan membuat pengguna membuat keputusan terbaik dengan data yang akurat. Layanan global Atalian menyediakan layanan manajemen energi dan didedikasikan untuk memberikan manajemen energi yang efektif dalam pengaturan manufaktur. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan tentang manajemen energi pada industri manufaktur. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.